Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Safat Zahrani dengan NIM 220404501035 dari kelas B angkatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi UAS mata kuliah penelitian kuantitatif, saya membuat proposal kuantitatif sehingga saya mempresentasikannya pada saat ini. Sebelumnya, berikut adalah judul yang saya angkat. Judul ini saya susun berdasarkan fishbone yang telah saya kerjakan beberapa pekan lalu terkait dengan penelitian dosen pendamping akademik saya, yakni Bapak Profesor Dr. Abdullah Sindring SPD MPD, yang mana selama 5 tahun belakangan beliau meneliti mengenai karir, pengembangan media karir, sehingga saya tertarik untuk membahas hal tersebut. Apa alasan saya memilih hal tersebut sebagai penelitian saya? Yang pertama, setelah saya melaksanakan asistensi mengajar di SMK Negeri 10 Makassar pada tahun 2024 sejak bulan Agustus hingga bulan Desember 2024, saya temukan bahwasanya di AKPD yang tertera poin bahwasanya saya masih tidak tahu saya ke depannya bagaimana, itu ada di rentang 70% dari 300 siswa yang mengisi AKPD. Bahkan, siswa yang mengisi AKPD ini ada 354 siswa, di mana siswa-siswa ini 70%-nya itu mengatakan bahwasanya dia belum tahu ke depannya bagaimana. Padahal mereka ini sudah berada di SMK. Seperti yang kita ketahui, SMK adalah sekolah menengah kejuruan, di mana merupakan suatu pendidikan kejuruan yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkompeten di organisasi. Namun kenyataannya, banyak siswa yang masih bingung akan pilihan ataupun jalan karirnya ke depannya. Padahal sudah jelas bahwasanya mereka ada di SMK, yang dimana SMK merupakan jejak pertama langkah kita untuk meniti karir bagi mereka yang ingin kerja setelah lulus nanti. Namun disadari bahwasanya banyak siswa yang nyatanya tidak sesuai dengan pilihan hatinya ataupun dengan potensi yang ia miliki dengan jurusan yang sedang ia tekuni saat ini. Hal tersebutlah yang menjadi perhatian bagi saya. 70% bukan merupakan angka yang sedikit. 70% merupakan angka yang banyak. Berarti ada lebih dari 150 siswa dari kelas 10 hingga kelas 12 di SMK Negeri 10 Makassar yang sedang kebingungan mengenai jalan karir mereka ke depannya. Sisanya mereka sudah yakin bahwasanya jurusan mereka akan mereka lanjutkan ke jenjang kerja. Namun ada yang tidak. Dan jumlah yang ada ini lebih besar dibanding jumlah yang sudah paham mengenai jalan karirnya. Untuk itu, dengan menggunakan teori Holland berbasis RIASEC ataupun Realistic Investigative Artistic Social Enterprising dan konvensional, saya mengembangkan kartu karir atau career card. Career card merupakan sebuah terobosan yang sudah lama dikembangkan oleh kakak-kakak senior saya sebelumnya. Beberapa skripsi telah membahas hal tersebut. Bahkan penelitian dari mahasiswa wali Bapak Profesor Dr. Abdullah Sindring SPD MPD ini sudah banyak meneliti mengenai kartu karir. Namun, saya memberikan pembaruan, di mana pembaruan yang saya berikan ini saya berbasiskan dengan teknologi. Teknologi yang saya berikan pada kartu ini disebut dengan kode QR. Mungkin teman-teman ataupun dosen yang menonton video ini sudah tidak asing dengan QR yang ada. Kode QR merupakan kode yang dimana menyimpan beragam basis data di dalamnya yang bisa kita langsung scan untuk kita temukan isi dari kode QR tersebut tanpa berlama-lama. Alias kita bisa dengan cepat untuk mengakses konten yang ada di dalam kode QR tersebut. Di mana kode QR ini akan saya taruh di kartu tersebut agar siswa yang memainkan kartu ini itu bisa mengakses banyak informasi lebih lanjut untuk memperdalam hasanah pengetahuannya terkait karir yang ia punya ataupun terkait dengan teori Holland ini.
Lalu bagaimana pengimplementasian dari teori ini dan dari career card yang saya kembangkan dengan QR code ini? Yang pertama, penggunaan kartu ini harus didahulukan dengan pemberian kunci karir Holland ataupun tes kunci karir Holland. Jadi, saya sebagai calon konselor ataupun guru BK sebaiknya memberikan tes kunci karir terlebih dahulu kepada siswa, yang nantinya siswa akan tahu bahwasanya dia cenderung ada di salah satu dari kepribadian Riasek ini. Setelah mengetahui bahwasanya dia ada di tipe kepribadian yang ini, saya akan memberikan kode kartu yang sesuai dengan si anak tersebut. Misal si Ani ini ada di kode R. Saya akan memberikan kartu dengan basis R kepada si Ani. Dengan pedoman yang saya susun, baik itu dalam bimbingan kelompok ataupun bimbingan klasikal, dan dengan regulasi permainan yang saya susun sedemikian rupa, si Ani dapat distimulasi untuk mengetahui jenis-jenis ataupun ciri-ciri dari profesi yang ia miliki ataupun jenis-jenis profesi dari tipe kepribadian yang ia miliki. Nah, di balik kartu tersebut akan disediakan QR. QR code ini adalah QR yang berisi informasi-informasi tambahan di mana Ani dapat mengakses QR tersebut hanya menggunakan handphone yang disertai dengan kuota internet. Kode QR ini dapat di-scan sekaligus memberikan jalan kepada si Ani untuk mempertajam pengetahuannya dan memahami kembali mengenai apa sih tipe kepribadian R dan profesi apa yang berkesesuaian dengan tipe kepribadian R ini. Dengan hal tersebut, selain menjadi media layanan bagi guru BK kepada si Ani sebagai penguat dari tes kunci karir Holland, career cards ini atau Holfat ini dapat menjadi media layanan informasi yang substansial, dapat digunakan oleh siapapun dan dimanapun asalkan tingkat SKKPD yang diberikan kepada kartu tersebut sesuai dengan tingkatan siswa sasaran kita. Jadi selain siswa SMK, siswa SMP, siswa SMA, siswa SD pun bisa menggunakan Holpat ini. Dalam penelitian ini, saya memberikan 4 rumusan masalah yang ada. Yang pertama, bagaimana gambaran Holpat ini untuk kesiapan karir di SMK Negeri 10 Makassar? Yang kedua, bagaimana prototipe Holpat untuk kesiapan karir di SMK Negeri 10 Makassar? Ketiga, bagaimana tingkat validitas Holpat untuk kesesuaian karir di SMK Negeri 10 Makassar? Dan yang keempat adalah bagaimana keefektifan dan tingkat kepraktisan Holpat kesiapan perencanaan karir siswa SMK Negeri 10 Makassar. Berkesesuaian dengan itu, saya memberikan tujuan yang jelas. Yang pertama untuk mengetahui gambaran, untuk mengetahui prototipe, mengetahui tingkat validitas, dan untuk mengetahui keefektifan serta tingkat kepraktisan Holpat ini untuk kesiapan perencanaan karir siswa SMK Negeri 10 Makassar. Lalu, proposal penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian R&D atau Research and Development. Variabel-variabel yang ada di dalam proposal penelitian ini ada 2. Untuk variabel bebasnya, yakni Holland Theory Based Career Cards with QR Codes. Lalu untuk variabel terikatnya, yakni Career Planning Readiness. Desain penelitian yang saya gunakan yakni model ADDEA atau AD, di mana 5 fase dalam model pengembangan ini. Yang pertama, analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Populasi pada penelitian ini adalah siswa SMK Negeri 10 Makassar namun dikhususkan untuk kelas 12, dan sampel dari penelitian ini adalah 60 siswa kelas 12 SMK Negeri 10 Makassar dari jurusan yang berbeda-beda. Pilih secara purposive sampling dengan kriteria belum memiliki rencana karir yang jelas, dia mengikuti seluruh rangkaian intervensi yang akan diberikan. Teknik dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yakni yang pertama data primer dan data sekunder.
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini tentu saja bersumber dari angket, observasi, dan wawancara. Untuk data sekunder ini didapatkan dari studi kepustakaan ataupun penelitian-penelitian terdahulu oleh mahasiswa ataupun dosen-dosen. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Baik, itulah sedikit presentasi mengenai proposal kuantitatif saya. Saya ucapkan banyak terima kasih telah menyaksikan dan memohon maaf apabila ada salah kata ataupun beberapa yang terluput saya sampaikan. Saya Sarah Safasarani, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.